Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara pembelajaran eh, kepemimpinan dan manajemen keperawatan ya semester 6 ya Alhamdulillah dan selamat ya teman-teman sudah melampaui UTS semester 6 ini ya kemarin ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Minta tolong di ini dulu. Saya mau ngasih pengantar dulu. Ya, jadi nan- eh, selamat buat teman-teman semuanya ya yang sudah menyelesaikan UTS-nya dan yang belum nanti bisa menyusul gitu ya. Menyusul untuk bisa menyelesaikan. Nah, mungkin pada pertemuan pagi hari ini ya, pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan yang pertama ya setelah UTS kemarin. Jadi kita nanti bertemu pada bentar, pertemuan setelah semester 6 ini nanti kita akan jelaskan dulu ya. Kita akan bertemu selama berapa kali pertemuan nih? 7 kali pertemuan ya. Yakni nanti SGD 7 kali pertemuan, SGD 4, kemudian SGD 5. SGD 6 nanti ada lecture dengan saya ya tentang konsep pengorganisasian dalam keperawatan. Kemudian SGD 7 pada pertemuan kelima, SGD 8 pada pertemuan keenam, dan SGD 9 pada pertemuan ketujuh. Gitu ya. Nah, seyogianya kemarin Selasa tanggal 27 Mei saya ada pertemuan pertama karena ada sesuatu hal kepentingan yang memang saya nggak bisa menunda itu saya laksanakan pada hari ini. Semoga nanti teman-teman saya mohon maaf ya pada kelompok yang sudah siap mungkin baru bisa berdiskusi dan secara kecil dan mempresentasikan hasilnya pada siang hari ini. Hari ini kita akan bertemu dengan kelompok Adinsa, Putri Sara Filiania, kemudian Alfian Dwijaya, Arum Aulia Sari, kemudian Aulia Miftahul Jannah, kemudian Dinar Tri Agustina dan Dewa Alif Nayara Nasa Sami. Ya, hari ini kita akan melakukan SGD yang keempat pada pertemuan pertama kali hari ini. Mohon maaf teman-teman kemarin saya coba untuk mengacak lagi ya, mengacak lagi tentang kelompoknya nanti supaya teman-teman bisa lebih apa ya, lebih tahu sifat dan karakter teman-teman semua dan bisa beradaptasi dengan kerjasama tim lainnya gitu ya. Mungkin itu pengantar dari saya terkait dengan pertemuan setelah UTS. Nanti kita sampai Selasa 8 Juli 2025 sesuai dengan schedule. Mungkin ada pertanyaan dari pertama kali ini sebelum kita mulai ke diskusi di SGD yang keempat tentang jenis-jenis perencanaan, ya khususnya di ruang perawatan rawat inap. Mungkin ada yang disampaikan teman-teman semua sebelum kita mulai atau yang bertanya atau seputar eh, yang kemarin atau nanti yang ke depan mungkin bagaimana? Monggo silakan. Tidak ada, Bapak. Enggak ada ya, cukup ya. Baik, kita akan mulai ya. Untuk kelompok kelompok hari ini yang kelompok SGD 4 ya. Silakan untuk mempresentasikan dengan minta tolong nanti tidak hanya Mbak Farah ya sebagai PJMK-nya ya untuk sebagai moderator. Jadi nanti ada moderator, ada notulen, minta tolong. So, kita perbaiki yang kemarin ya. Kemarin semua SGD itu pegang Mbak Farah. Jadi sekarang bergantian ya. Kalau nanti enggak ini ya kita tunjuk. Ini Mbak Farah bisa nunjuk ya untuk selanjutnya ya. Itu ya supaya nanti bergantian. Mungkin silakan ditunjuk dulu moderatornya sama notulen. Silakan ditunjuk dulu. Mungkin untuk moderator Stefani dan untuk Lensi Tasya.
Oke, silakan. Kemudian untuk notulen, Tasya Salsabila, Bapak. Asia Sesabila. Baik, nggih, untuk pertemuan kali ini ya. Tapi yang ke depan nanti orang yang lainnya ya, untuk biar ini ya berbagi ya, ya, Baik, Bapak. yang yang nggak pernah muncul nanti biar saya kenal gitu ya. Baik, silakan dimulai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator untuk bisa memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Eh, yang terhormat kepada Bapak Noto selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Keperawatan dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok satu membawakan materi yaitu mengenai jenis-jenis perencanaan di ruang rawat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Dinasti di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai Suaranya agak sedikit keras ya, nggak dengar saya. akan menjelaskan definisi perencanaan. Menurut Suwarli dan Mohon maaf, Kak Dinar, suaranya kecil. Oh iya Kak, bentar. Wah ya, absen kah ini? Saya ulangi lagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinatri. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan definisi perencanaan. Menurut Suwarli dan Bahtiar 2009 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu keputusan di masa yang akan datang tentang apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat ditinjau dari proses, fungsi, dan keputusan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan Tujuan perencanaan. Douglas menyusun beberapa hal berikut sebagai alasan untuk tujuan perencanaan. Yang pertama, hal tersebut dapat menimbulkan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, hal tersebut dapat bermakna pada pekerjaan. Yang ketiga, hal tersebut dapat memberikan penggunaan efektif dan personal dan fasilitas yang tersedia. Yang keempat, hal tersebut dapat membantu dalam coping dengan situasi krisis. Yang kelima, hal tersebut dapat efektif dalam hal biaya. Yang keenam, hal tersebut berdasarkan masa lalu dan akan datang, sehingga dapat membantu menurunkan elemen perubahan. Yang ketujuh, hal tersebut dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan untuk berubah. Yang terakhir ada hal tersebut diperlukan untuk kontrol efektif. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih Kak Aulia. Untuk selanjutnya yaitu ada di manfaat. Next. Ya. Untuk selanjutnya ada manfaat perencanaan antara lain yang pertama ada membantu proses manajemen dalam menyesuaikan diri perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang ketiga, membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah yang tepat untuk pelaksanaan. Selanjutnya ada memudahkan koordinasi, membuat tujuan lebih khusus, lebih terperinci dan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu dan dana. Next. Lalu ada syarat perencanaan, yaitu yang pertama ada faktual atau realistis.
perencanaan yang baik perlu persyaratan faktual atau realistis. Hal ini berarti perencanaan harus sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi keperawatan. Lalu ada logis atau rasional. Perencanaan juga harus memenuhi syarat logis atau rasional. Hal ini berarti perencanaan keperawatan harus bisa masuk akal sehingga dapat dijalankan. Lalu ada fleksibel. Perencanaan yang baik bukan berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru perencanaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi di masa datang, sekalipun tidak berarti perencanaan dapat diubah seenaknya. Lalu ada komitmen. Perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen bagi seluruh anggota dalam organisasi untuk berupaya mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada komprehensif. Perencanaan yang baik juga memenuhi syarat komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi. Selanjutnya saya eh, lempar kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 komponen perencanaan keperawatan. Yang pertama ada input. Input dalam proses manajemen keperawatan antara lain berupa informasi, personal, peralatan, dan fasilitas. Lalu yang selanjutnya ada output, di mana elemen lain dalam pendekatan sistem adalah output atau keluaran yang umumnya dilihat dari hasil atau kualitas pemberian asuhan keperawatan dan pembagian staf serta kegiatan penelitian untuk menindaklanjuti hasil. Yang ketiga ada kontrol. Kontrol yang dimaksud dalam proses manajemen keperawatan yakni dapat dilakukan melalui penyusunan anggaran yang proporsional, evaluasi penampilan kerja perawat, pembuatan prosedur yang sesuai standar dan akreditasi. Yang keempat ada mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan, audit keperawatan, dan survei kendali mutu serta penampilan kerja perawat. Untuk yang terakhir, ada proses di mana suatu rangkaian tindakan yang mengarah pada suatu tujuan di dalam proses keperawatan sendiri. Bagian akhir mungkin berupa sebuah perbesaran, pembebasan dari gejala, eliminasi resiko, pencegahan komplikasi, lalu argumentasi pengetahuan dan keterampilan kesehatan, dan kemudahan dari kebebasan maksimal. Next. Lalu keberhasilan suatu asuhan keperawatan kepada klien saya sangat tergantung kepada jenis perencanaan yang disusun kepala ruangan diantaranya yakni menunjuk ketua tim yang bertugas di dalam ruangan lalu mengikuti serah terima pasien di shift sebelumnya, mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien, gawat, transisi dan persiapan pulang bersama ketua tim. Selanjutnya ada mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan klien bersama ketua tim, mengatur penugasan dan penjadwalan. Yang kelima ada merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan. Selanjutnya ada mengikuti visit dokter untuk mengetahui kondisi patofisiologi, tindakan medis yang dilakukan, serta program pengobatan dan mendiskusikannya dengan dokter. Yang ketujuh ada mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan, lalu membantu dan mengembangkannya pendidikan dan latihan diri. Ada membantu pembimbing terhadap peserta didik keperawatan, dan yang terakhir yakni menjaga terwujudnya visi misi keperawatan dan rumah sakit. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Bisa di next, Kak. Jenis-jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ada yang disebut sebagai perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang yang di dalamnya terdapat kesepakatan misi dan tujuan perusahaan sehingga membagi perencanaan strategis meliputi tahap inisiasi proses antara tujuan, arti, dan akhir dari hubungan. Next, Kak. Rencana jangka pendek yang dapat diterapkan di ruang perawatan ada 3, yakni yang pertama rencana harian. Rencana harian adalah rencana yang berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari sesuai perannya. Rencana harian ini dibuat oleh kepala ruangan, ketua tim atau perawat primer, dan perawat pelaksana. Yang kedua ada rencana bulanan. Rencana bulanan adalah rencana yang berisi kegiatan dalam 1 bulan. Rencana bulanan ini harus disinkronkan dengan rencana harian.
Rencana bulanan dapat dibuat oleh kepala ruang dan ketua tim atau perawat primer. Yang ketiga ada rencana tahunan. Rencana tahunan adalah rencana yang dibuat setiap setahun sekali. Rencana tahunan disusun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Rencana tahunan ini hanya dibuat oleh kepala ruangan. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, mungkin untuk pemateri selanjutnya ada kesalahan teknis. Bisa saya wakilkan. Ada dua jenis perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan perencanaan yang sifatnya jangka panjang yang ditetapkan oleh pemimpin dan merupakan umum suatu organisasi. Yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional menguraikan aktivitas dan prosedur yang akan digunakan serta menyusun jadwal waktu, pencapaian tujuan, menentukan siapa orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas, menetapkan prosedur, serta menggambarkan cara menyiapkan orang-orang untuk bekerja dan metode untuk mengevaluasi perawatan pasien. Next. Tujuan perencanaan SDM keperawatan. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan. Contoh, perencanaan kebutuhan perawat berdasarkan tingkat pendidikan. Yang kedua, peminatan SDM, keperawatan sesuai minat, spesialisasi, dan kualifikasi pendidikan yang tepat. Yang ketiga, menjamin tersedianya tenaga keperawatan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang terakhir, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok lain yang bisa menanyakan ya, ada berdiskusi ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok SGD 4 tadi. Bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Mungkin dari teman-teman kelompok SPD 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini.
Iya, Kak Rike dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi kan dari serasa perencanaan kan ada logis, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Jika salah satu cara tersebut tidak dapat dipenuhi nih, dan apa yang akan terjadi? Tindakan apa yang kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rike untuk pertanyaannya ditangkap terlebih dahulu. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Alfarafi. Pertanyaannya, tadi pada slide sempat dijelaskan rencana harian bulanan dan tahunan. Nah, bagaimana memastikan bahwa rencana harian, bulanan, dan tahunan saling terintegrasi dan mendukung tujuan jangka panjang pada perencanaan keperawatan? Ya, silahkan Kak Eka. Terima kasih moderator. Bertanya, tadi kan dijelaskan ada dua jenis perencanaan, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Nah, apa perbedaan utama antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional di ruang rawat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang bertanya, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Mohon lagi. Saya tulis di kolom chat, Kak. Mungkin perwakilan dari teman-teman SPD 6 dan SPD 8 bisa mengajukan pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan Rike. Jika salah satu soalnya jika salah satu strategi pada perencanaan tidak terpenuhi, salah satu apa yang akan terjadi? Jawabannya, jika salah satu strategi dalam perencanaan tidak terpenuhi, maka dampaknya bisa cukup signifikan. Tergantung, tergantung, tergantung pada peran strategi tersebut dalam keseluruhan rencana. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi seperti tujuan tidak tercapai sepenuhnya, gangguan pada strategi lain, peningkatan biaya atau resiko, penurunan kredibilitas dan kepercayaan, perlu revisi atau perencanaan ulang. Apakah ada sanggahan, Mbak Rike? Baik, Kak. Terima kasih ya. Saya coba, Sama-sama. ya, saya menambahkan jawabannya dari Mbak Dinsa tadi ya, pertanyaannya Mbak Rike. Jadi kan ada syarat ya, syarat yang harus dipenuhi jika kita harus suatu merencanakan, entah itu dirawat inap maupun di apapun juga. Teman-teman masih ingat nggak pada waktu itu kalau nggak salah SGD yang teman-teman kelompok perencanaan manajemen keperawatan, ya, ingat nggak pada waktu itu kelompoknya kalau nggak salah Rizka, Stefani, Tasya, ya, Tasya, Mbak Rika itu Ulfa, Ulfia,
kemudian Danvia dan Seri dan Melania. Ini saya coba membuka ya. Saya coba buka lagi nih. Saya coba share screen ya. Nah, ini. Nah, di sini ini ya ada memang syarat yang harus dipenuhi ya, syarat yang harus dipenuhi bila kita merencanakan sesuatu supaya lebih efektif, gitu ya. Apa saja? Yang pertama kan tujuan yang akan dicapai itu jelas dan realistis, gitu ya. Kemudian ada satu komitmen yang memang harus dilakukan dan harus dipenuhi supaya kita komitmen terhadap tujuan. Kemudian perencanaan itu yang efektif itu harus ada data, data dan informasi yang akurat untuk bisa eh, melengkapi dan bisa menjadi pertimbangan dalam hal merencanakan eh, kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian memiliki alternatif strategis. Apa sih kira-kira dari perencanaan yang akan kita laksanakan itu supaya kita memiliki alternatif-alternatif strategis? Kalau teman-teman menggunakan analisa berdasarkan string, word, opportunity, dan threats, SWOT itu bisa dilaksanakan. Kira-kira kita akan rencanakan ini itu memiliki strategi apa dalam hal ini? Diversifikasi kah? Agresif kah? Kayak seperti itu. Dan tentunya perencanaan itu harus fleksibel dan dilengkapi dengan indikator evaluasi. Ini yang saya buka kembali ya waktu-waktu teman-teman melakukan presentasi. Kemudian dilengkapi lagi oleh kelompok. Ya, ternyata dia faktual dan realistis. Oke, sama, ya logis dan rasional. Cuma ini tidak dilengkapi dengan data dan informasi. Kemudian fleksibel tadi ada, berkomitmen betul dan komprehensif. Ya, komprehensif ini muncul di syarat perencanaan yang disampaikan melengkapi dari yang saya sampaikan lagi. Yang pertama. Jadi bila salah satu dari 5 ini yang ditanyakan sama Mbak Rike itu nggak terpenuhi, itu apa yang terjadi kan begitu ya Mbak Rike ya? Pertanyaannya ya. Iya, Pak. AA. Misalnya nggak faktual, nggak realistis, kemudian nggak ada komitmen untuk bisa apa, mengimplementasikan. Ya tentu karena ini menjadi syarat, tentunya pasti ada ketimpangan dan perencanaan tersebut tidak bakal akan terjadi dan tidak dapat direalisasikan. Gitu jawabannya. Kenapa nggak direalisasikan? Lah wong salah satu syaratnya lu nggak ada, ya nggak ada komitmen. Ternyata nggak fleksibel, kaku dalam melakukan perencanaan mau nggak mau ini. Tapi ternyata di dalam melakukan perencanaan itu ada satu variasi atau varian di dalam implementasinya dan dia kaku gitu. Sudah gaya kepemimpinannya mereka atau kepala ruangan dalam hal ini dirawat inap itu otoriter ya, tidak fleksibel, sudah dia tidak terpenuhi syarat yang melakukan perencanaan, ya tentu eh, perencanaan itu nggak berjalan dengan baik, yang berakibat pada tujuan tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi ini adalah syarat-syarat yang dipenuhi manakala kita harus merencanakan. Jadi teman-teman kalau nanti jadi pemimpin di suatu ruangan atau pemimpin dimanapun ya, syaratnya ini penting kalau dalam melakukan perencanaan suatu kegiatan itu faktual, realistis ya, berdasarkan data ya, data ini nggak ada yang kemudian logis dan rasional, kemudian fleksibel di dalam melakukan penerapannya dan perencanaannya. Terus harus memiliki komitmen bersama dalam melakukan implementasi serta harus eh, berdasarkan indikator yang sudah disusun bersama. Mungkin itu ya jawabannya Mbak Rike ya, Aprilia. Mungkin yang perlu dijadikan satu pedoman dan eh, satu konsep untuk teman-teman nanti kalau dalam suatu memimpin suatu unit atau kepala ruangan atau satu departemen itu penting seperti itu. Perencanaan harus dipenuhi dulu supaya satu dengan yang lainnya dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eka. Tadi kan disebutkan ada dua jenis perencanaan, perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Apa perbedaan utama antara perencanaan strategis dan operasional di ruang rawat gitu ya, Mbak? Iya, Kak. Jawabannya, perencanaan strategis itu rencana jangka panjang yang sifatnya umum dan dibuat oleh pimpinan, Mbak. Sementara perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang teknis dan dilakukan sehari-hari di ruang ranap, di ruang rawat. Strategis menentukan arah, operasional menentukan langkah harian. Gitu, Kak. Gimana? Ada janggahan? Sudah, Kak, cukup. Terima Oh iya, kasih. terima kasih. Langsung ada sanggahan gitu ya. Ya, langsung jawabannya singkat ada sanggahan gitu. Ya, ya jangan ya. Tentu apa namanya? Jawabannya Mbak Olia tadi memang singkat, cepat gitu saya sendiri. Oh, apa sih mau ngomong apa? Jadi jangan menjelaskannya itu harus beruntun ya. Itu ya Mbak Olia ya, Miftahul ya. Baik, terima kasih sudah dijawab. Jadi pertanyaannya Mbak Eka Nurnovianti tadi ya. Mbak Eka mana? Iya. Iya, Pak. Itu tadi kameramu buram sekali. Tadi disampaikan ada dua jenis perencanaan, yakni yang ini dua jenis perencanaan yang dari sisi yang lain, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional, gitu ya. Apa sih perbedaan utamanya dari kedua perencanaan ini, gitu ya pertanyaannya ya. Ya, saya coba misalkan sharing ya ini. Jadi gini, oke, ini kita coba share screen ya. Oke. Oke, perencanaan ya, perencanaan. Oke, jadi jenis-jenis perencanaan yang ada di ruang rawat inap atau ruang perawatan itu sebenarnya yang pokok itu adalah perencanaan strategis dan perencanaan operasional atau perencanaan taktis namanya. Oke, kita harus yang ini dulu. Apa sih perencanaan strategis? Nanti kita harus tahu dulu apa sih perencanaan strategis itu, apa itu perencanaan operasional. Setelah itu, apa perbedaan utamanya? Itu yang ditanyakan sama Mbak. Coba tadi Dwi ya. Jadi Eka, Pak. Mbak Eka ya. Jadi perencanaan strategis Mbak Eka. Jadi perencanaan strategis itu perspektifnya adalah jangka panjang. Jadi contoh nih, di satu ruang rawat inap itu pendekatannya itu secara global. Jadi bagaimana sih tujuan suatu ruangan? Contoh saya ruangan adalah ruang perawatan bedah, bedah ya. Bagaimana secara keseluruhan ruang ruang perawatan bedah itu tercapai secara keseluruhan. Jadi sistemnya masih secara umum. Yang meliputi apa saja malah mengambil keputusan masa ke depan. Contoh, membuat misi, ya, membuat misi atau mengumpulkan, memberikan pandangan dan masukan terhadap visi. Ya, kalau suatu ruangan itu nggak bisa yang buat misi ya, tapi misi. Misinya apa? Kita memberikan masukan kepada atasan untuk mencapai suatu organisasi yang secara keseluruhan. Dan tujuan utamanya apa? Itu tujuan utamanya apa? Sehingga nanti kita bisa mengembangkan standar, menyusun prioritas, merumuskan aturan, metode, dan prosedur. Jadi, di sini mentitik beratkan pendekatannya adalah pada secara umum, secara tujuan, secara keseluruhan, dan arah organisasi. Tentu instrumen yang dipakai untuk menentukan tujuan secara keseluruhan dan proses yang apa keseluruhan secara berkesinambungan dalam mengambil suatu keputusan tentunya adalah instrumennya visi, misi, tujuan, pengembangan, identifikasi. Itu ya, itu yang perencanaan strategis. Nah, apa bedanya dengan taktis atau operasional? Ini perspektifnya adalah pendek.
Kalau perencanaan itu perencanaannya ini lihatnya jangka panjang. Kalau perencanaan taktis atau operasional itu dia perspektifnya adalah perencanaan jangka pendek. Contoh dia eh, tujuan sudah dicapai nih, visi misi sudah ada, ya kan? Identifikasi masalah sudah ada. Kemudian bagaimana sih cara menentukan secara rinci, secara spesifik pelaksanaan tersebut? Contoh dalam merencanakan pasien ke depan ini bagaimana pasien dengan case yang tinggi atau dengan kasus yang kompleks seperti eh, CVA itu bagaimana nanti kita harus menetapkan seperti itu secara taktis, secara operasional. Contoh lagi merencanakan satu proyek ya, atau merencanakan satu kepegawaian. Ini kok pasien ini tambah hari tambah lama, bornya sudah eh, tinggi. Nah, kemudian bagaimana kita harus merencanakan kepegawaian ini? Kalau nanti bornya tinggi, secara terus-menerus di atas 80%, tentu kita harus melakukan penambahan pegawai. Supaya apa? Mutu, kualitas, dan eh, pelayanan terhadap pelayanan keperawatan terhadap masyarakat atau pasien itu tidak turun. Seperti itu. Jadi, apa yang membedakan prinsip utama atau perbedaan utamanya kalau yang strategis adalah perencanaannya jangka panjang, kalau yang taktis atau operasional perencanaannya perspektifnya jangka pendek. Itu ya jawabnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Eka Nur. Jadi beda sudah. Ya. Jadi kalau strategis itu panjang, Mbak, perencanaannya, jangka panjang, di atas 5 tahun, ya. Kalau yang pendek 1 sampai 5 tahun. Kalau yang perencanaan yang operasional itu jangkanya jangka pendek. Itu ya jawabnya ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan lanjutkan. Baik, Baik, terima kasih terima Pak. kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya, Mbak Farah kayaknya tadi bertanya tadi. Izin Ya, bertanya, sudah moderator. Bapak sudah Apa? dibacakan di kolom komentar. Mau jawab pertanyaan moderator? Ya, Ya, silakan, silakan Mas Pak Dewa. Dewa. Iya, pertanyaan dari Kak Farah. Bagaimana memastikan bahwa bagaimana memastikan bahwa rencana harian, bulanan, dan tahunan saling terintegrasi dan mendukung tujuan jangka panjang pada perencanaan keperawatan. Dalam manajemen dan kepemimpinan keperawatan, perencanaan yang baik adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa rencana harian, bulanan, dan tahunan saling terintegrasi dan mendukung tujuan jangka panjang, diperlukan pendekatan secara sistematis yang melibatkan proses perencanaan, strategis, operasional, serta evaluasi yang berkesinambungan. Antara lain yang pertama, keselarasan antar level perencanaan, keterlibatan tim, fokus pada indikator strategis, evaluasi dan adaptasi rutin. Dengan pendekatan ini, pelayanan keperawatan dapat berjalan secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada mutu jangka panjang. Bagaimana Kak Farah? Baik, terima kasih Kak Deo. Jawabannya berarti harus ada evaluasi di setiap timnya ya. Ya, betul. Iya benar. Ya, betul. Terima Hmm. kasih Mas Dewa dan Mbak Farah. Jadi kalau bagaimana sih kita itu bisa memastikan bahwa rencana harian, bulanan, tahunan itu eh, saling terintegrasi? Ya, tentu kalau harian, bulanan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa ter eh, putus ya satu sama lainnya. Baik, saya coba mencoba untuk menambahkan jawaban dari, bentar saya carikan, menambah jawaban dari Mbak Para, Mas Dewa.
Ya, oke. Nah ini, jadi perencanaan harian itu kan, ya kita mulai dari perencanaan harian dulu ya. Pasti perencanaan harian. Perencanaan harian kepala ruangan itu merupakan bagian dari perencanaan jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti jenis perencanaan apa, teman-teman? Strategis apa taktis operasional? Operasional. Operasional ya. Jadi contoh sebagai kepala ruangan yang dia peran dan fungsinya serta tanggung jawabnya itu kan jelas mengacu pada manajemen keperawatan ya. Jadi dia harus melakukan perencanaan, mengorganisasikan, ketenaganya cukup apa enggak, itu perencanaan harian. Ada satu catatan hari ini saya sebagai kepala, misalnya Mbak Farah sebagai kepala ruangan nih. Mbak Farah harus memastikan bahwa rencana hari ini saya itu berjalan dengan baik untuk mencapai rencana jangka panjang. Contoh, hari ini pasiennya 10, perawat yang jaga cuma satu dan ada 5 orang memang dia perhatian. Pasiennya ada yang gawat. Yang jaga cuma 2 dengan Mbak Farah sebagai kepala ruangan. Dari hasil asesmen pasien laporan sebelumnya atau kemarin. Hari ini Mbak Farah harus melakukan perencanaan teman-teman besok bilang sama wakil kepala ruangan atau PJ-nya. Saya minta tolong ada satu orang yang menambahkan ya dengan kondisi seperti ini. Oke. Soalnya besok ada acara misalnya USG, ada yang keluar CT scan keluar rumah sakit, tentu kan harus melakukan perencanaan harian ya. Ternyata besoknya pasiennya tinggal 5, pasien jaga 3, ada 5, kemudian tidak ada pemeriksaan keluar, tidak ada operasi. Pasiennya 5 mau pulang 2. Ya, artinya fluktuatif kan ya, fluktuatif. Kemarin harus menambah, sekarang harus mengurangi. Ya sudah Pak, sesuai dengan jadwalnya. Saya tidak bisa. Itu kepala ruangan ya yang sudah jadwalnya kok nggak bisa begitu. Itu kepala ruangan yang baik itu harus melakukan perencanaan harian yang benar. Mulai dari bagaimana mengorganisasikan, kamu dari PJ ya, kamu dari PA ya. PJ-nya yang naik ya, PA-nya yang ditambah, ya organisasi. Ketenagaannya ditambah, diarahkan. Kamu nanti jaganya di sini, kamu yang akan ke sana, kamu yang akan melakukan pemeriksaan, kamu yang mengantar, kamu yang rawat luka, kamu yang ini, dan dikendalikan oleh dia langsung. Sudah berjalan nggak di hari itu? Itu untuk perencanaan harian. Bagaimana dengan perencanaan bentar. Nah, bentar. Ya, harian dulu ya. Jadi, aktivitas apa saja di SIP itu yang saya sampaikan tadi? Melakukan pre-conference-nya bagaimana? Oh, SDM-nya kurang. Ya, dan harus mengetahui itu hubungan keluar masuk untuk memenuhi kriteria yang saya sampaikan tadi. Baik itu perawat PA-nya bagaimana, perawat Katimnya bagaimana, seperti itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian, keliru. Kemudian, isi dari rencana kepelawan itu meliputi apa saja? Dia harus mampu untuk melakukan perencanaan asuhan keperawatan, harus bisa bekerja secara tim, melakukan supervisi WJ, Katimnya, sama PA-nya atau perawat pelaksananya, dan eh, tenaga lain selain perawat. Oh, ternyata ini kalau pemeriksaan CT scan itu harus ada dampingnya dari radiolog. Nah, seperti itu. Dan dia harus mampu melakukan kerjasama dengan unit lainnya. Itu isi dari rencana harian kepala ruangan. Jangan lupa ya. Asuhan keperawatannya harus berjalan dengan baik. Dia harus mampu untuk melakukan kolaborasi dengan supervisi Katim dan perawatnya, mengarahkan. Tadi ya seperti ini ya, mengarahkan, mengendalikan, ya, kemudian kerjasama yang baik. Ini adalah contoh eh, harian kepala ruangan ya, sama Karu. Saya hari ini melakukan apa? Oh, saya melakukan pre-conference, mengecek SDM, melakukan apa mengecek fasilitas, mengecek pasien jam 7.30 sampai jam 8.30 saya mengecek kebutuhan pasien. Oh, ini kurang ya. Ini bednya diganti, kamar mandinya harus dibersihkan. Tempat tidurnya ini sudah 3 hari harus diganti. Ini pasien ini tadi kok nggak mau makan, coba dikonsulkan, dibujuk dengan ini BTB pakai
makannya pakai bubur aja dulu sumsum supaya ini. Nah, itu semuanya direncanakan secara harian oleh kepala ruangan. Kapan, jumlah pasiennya berapa. Nanti jam 10 saya akan supervisi ya untuk bersama Katim ya atau PJ-nya ya. Aku mau supervisi tindakan memberikan obat oral ya. Terus saya bersama Katim 2 nanti saya mencoba untuk mensupervisi bagaimana cara untuk memasang NGT seperti itu. Saya jam 11 akan melakukan supervisi ya terhadap perawat pelaksana ya. Tindakan saya TTV itu misalnya. 2 jam 12 saya melakukan hubungan dengan bagian lain seperti saya mau ada jadwal rapat hari ini. Jadi saya nanti akan rapat terstruktur maupun izin insiden. Setelah rapat saya nanti akan mengecek ulang pasiennya ya gitu. Terus sampai dengan pulang gitu. Nah, oke, seperti itu. Ini yang harian untuk kepala ruangan. Gitu. Bagaimana rencana harian Katim? Jadi semua baik itu kepala ruangan, baik itu Katim atau perawat primer atau PJ dan pelaksana itu semuanya memiliki rencana tersendiri gitu yang sudah ini saya coba salah satu contoh ya cara-cara untuk melakukan perencanaan di ruang rawat inap secara harian baik itu perawat apa kepala ruangan PJ PA seperti itu loh Pak saya itu loh waktu praktek itu loh nggak ada itu perawat yang melakukan perencanaan harian itu teman-teman jangan terkecoh biasanya mbak-mbaknya yang kalau praktek itu yang perawat-perawat yang sudah senior dia itu punya kardek catatan kecil kayak begini loh Burem ya. Bentar. Jadi dia kayak kayak seperti ini loh teman-teman. Punya catatan. Oh nanti saya itu mau ini, saya mau melakukan ini gitu. Dia punya catatan kecil pada waktu dia operan. Itu adalah perencanaan mereka. Kalau kepala ruangan biasanya gayanya itu di buku agendanya dia itu. Tuh. Tapi kalau perawat PA itu dia kadang-kadang buat namanya kardek, ngeri kardek. Jadi apa saja sih hari ini ada pasien yang mau CT scan, hari ini ada pasien yang mau dilakukan biopsi. Dicatat dia hari ini nanti ada lab jam 10. Dia catat hariannya itu pada waktu shiftnya itu. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja itu ya harus punya perencanaan gitu. Contoh nih yang untuk jadi perawat apa namanya? Perawat pelaksana ya. Di perawat pelaksana, teman-teman nanti membuat semacam ini nih contoh ya, contoh saja ya. Jadi aku nama perawatnya aku nih Nyoto. Ruangnya saya bekerja di ruang instalasi bedah. Ya, tanggal hari ini. Pasienku ada enam, gitu ya. Pasien pertama jam 8 itu ngapain sih? Oh, nggak ada sih. Pasiennya cuma makan biasa. TTV tadi pulang, TTV saja. Terus pasien yang kedua, saya melakukan supervisi terhadap perawat A, B, C, D. Saya memimpin terapi kelompok, saya memimpin manajemen nyeri. Tulis di situ semua. Terus didokumentasikan. Nah, seperti itu. Jadi setiap jam, setiap hari itu ada satu perencanaan yang memang diikuti. Nah, perencanaan ini dari mana, teman-teman? Apakah sebelum berangkat itu sudah merencanakan, Raiso? Kecuali kecuali yang ada sudah terencana. Jadi perencanaan ini dibuat seketika secara implementatif adalah ketika teman-teman adalah timbang terima. Nah, di timbang terima itu penting. Makanya kalau timbang terima sudah terlambat, tentu pasien dia nggak bisa kerja. Karena apa yang mau dikerjakan itu loh nggak tahu. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh untuk perencanaan ya. Dan mereka ada tanggung jawab. Oke, mungkin itu Mbak Farah. Jadi terintegrasi kalau misalnya kepala ruangannya sudah nggak membuat, PJ-nya nggak membuat, PA-nya membuat satu apa namanya perencanaan. Jadi pasiennya yang kalau dalam hal asuhan keperawatan ya ini ya, pasiennya akan nggak tahu ini mau diapakan pasien ini. Tentu nanti pas operan selanjutnya bingung.
kadang-kadang Mbak tadi saya pagi ngapain aja Mbak? Oh ayo tadi itu yo. Ditanya dokternya, misalnya Mbak ini pasiennya sepanjang pagi ngapain aja, apa aja sih Mbak keluhannya? Waduh dok, apa ya dok tadi yo? Gak tahu. Oh dok tadi pagi dilakukan ambil darah dok, gula jam PP dan GDA-nya sekian tadi itu hasilnya tadi belum ada ya dok jam 8 tadi ambil darah. Terus jam 9 tadi saya observasi pasiennya ngeluh nyeri dok, nyeri pada leher, tapi skalanya sih nggak begitu banyak ya dok ya. Nah cuma 3 sampai 5 sih saya ini, terus saya lakukan distraksi dok. Alhamdulillah agak sedikit turun. Ternyata jam 11 kok panas ya dok ya. Ini mungkin awal mulai ya dok ya. Mungkin sebelum jam 9 tadi itu sudah mulai agak sedikit dia gelisah dok. Makan juga cuma setengah porsi. BAB-nya hari ini belum dok sepanjang pagi. Kemudian BAK-nya sedikit warna kuning. Paling sekitar tadi katanya sih satu kali bisa sekitar 250 sampai 300 cc dok. Pada waktu visitor udah ada dia cerita nih, udah bisa cerita. Itu tuh karena dia punya perencanaan. Jadi nggak gambia terus kalau lupa dibuka lagi perencanaannya apa. Itu. Diagnosa sih dari keperawatan dok, hipertermi sih dok, apa sepanjang pagi ini dok. Kayaknya disertai dengan kurang pengetahuan dok dari keluarganya. Soalnya dia minumnya hanya sedikit. Karena dia panas mestinya dikompres dok. Tapi nggak tahu. Tapi kami sudah melakukan perencanaan tadi dok untuk bisa melakukan kompres hangat dok. Supaya lebih baik lagi dan nyaman. Kemudian kita alihkan dengan cara dekstraksi dok tadi. Itu. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari jawabannya Mbak Arum tadi ya. Silakan dilanjutkan. Masih. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mohon izin membacakan pertanyaan dari Kak Salman di kolom komentar. Untuk pertanyaannya, apa mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari staf keperawatan dan pasien terkait dengan rencana yang telah diterapkan? Bagaimana umpan balik tersebut digunakan untuk meningkatkan perencanaan di masa mendatang? Terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab pertanyaan atau ada yang ingin bertanya lagi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salman tadi terkait mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari staf keperawatan dan pasien terkait dengan rencana yang terkait rencana yang telah diterapkan dan bagaimana umpan balik tersebut digunakan untuk meningkatkan perencanaan di masa datang, begitu ya. Untuk mekanisme sendiri ini untuk mendapatkan umpan balik dari staf keperawatan dan pasien terkait rencana yang telah diterapkan, umumnya melibatkan beberapa metode yang sistematif dan partisipatif. Berikut lalu mengenai mekanisme umpan balik serta bagaimana hasilnya digunakan untuk peningkatan perencanaan di masa depan, yakni dapat melakukan mekanisme seperti survei kuesioner, bisa melakukan survei kuesioner terhadap staf keperawatan ataupun pada pasien. Lalu yang kedua bisa dilakukan wawancara atau diskusi. Lalu ada kotak saran atau mungkin aplikasi digital untuk menerima saran. Lalu ada evaluasi atau rapat hari mingguan. Lalu bisa dilakukan audit klinis atau observasi langsung. Untuk pemanfaatan umpan balik pada peningkatan perencanaan, yakni yang pertama ada analisis data dan identifikasi pola, lalu bisa melakukan revisi rencana operasional. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana yang sudah diperbarui agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan aktual. Lalu bisa dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Jika umpan balik menunjukkan kurang adanya kompetensi tertentu, maka bisa dilakukan pelatihan tambahan gitu. Lalu keterlibatan lebih awal. Hal ini digunakan untuk menyusun rencana masa depan dengan melibatkan staf dan pasien sejak awal. Dan yang terakhir ada peningkatan sistem monitoring.
Itu apakah ada sanggahan dari Mas Salman? Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Arum. Baik, ini kurang satu kelompok yang belum bertanya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Arum. Tadi jawabannya sudah mengena ya. Jadi apa sih mekanisme yang dipakai? Ya, tadi disebutkan survei, diskusi, itu betul. Jadi kita eh, mekanisme apa ini evaluasinya? Kalau misalnya umpan balik yang diterapkan itu kurang sesuai dalam ini, kita harus mampu untuk bisa melakukan evaluasi ya. Bisa umpan balik itu langsung merevisi kembali langsung rencananya dalam rangka meningkatkan kualitas ya. Kemudian dilakukan evaluasi ya dengan cara tadi dikatakan Mbak siapa tadi? Mbak Arum tadi ya. Mbak Arum tadi mengatakan survei. Nah, survei yang dipakai apa? Staf. Oh, ternyata selama ini perawat itu tidak pakai survei, tidak pakai suatu perencanaan, diskusi gitu. Terus ada pertemuan ya, rapat ya. Rapat, kemudian kita lakukan komunikasi yang baik terhadap staf kita ya. Kemudian tentu adalah perencanaan itu berbasis data gitu ya. Jangan lupa. Oh, dari sekian banyak orang itu ternyata dengan melakukan perencanaan dan tidak melakukan perencanaan tentu berbeda gitu berbeda dalam hal eh, keberhasilan dan itu nanti bisa dipakai dasar untuk melakukan perencanaan ke depan dan menyusun standar pelayanan. Standarnya apa? Ada SPO, keluarlah standar prosedur operasional perencanaan pasien, perencanaan perawat dalam melakukan dinas sebelum dinas dan sebelum melakukan pelayanan ke pasien. Itu nanti akan muncul di situ. Sehingga dapat meningkatkan perencanaan di masa yang akan datang. Produk yang dikeluarkan adalah Mas Salman, itu adalah SPO. Oh, ternyata itu eh, setelah diskusi, setelah survei, setelah lakukan komunikasi yang baik, ternyata perawat dengan melakukan perencanaan harian dan tidak melakukan perencanaan harian, perawat tersebut lebih berkualitas pelayanannya yang menerapkan perencanaan harian daripada perawat yang tidak melakukan perencanaan harian. Nah, rekomendasinya apa kepada pimpinan? Yaitu menyusun standar prosedur operasional perencanaan harian pada perencanaan harian perawat sebelum bertugas. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Saya tambahkan dari jawabannya Mbak Arum. Silakan dilanjutkan. Mungkin dari teman-teman dari kelompok yang belum bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya.
Mungkin teman-teman dari kelompok SGD 6 silakan mengajukan pertanyaannya. Mungkin dari Galvia atau Katasa sebagai perwakilan kelompok bisa mengajukan pertanyaannya. Itu Kak Stefani Serli yang tanya. Baik, terima kasih. Di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Shirley. Apakah presentasi membahas strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga keperawatan atau ketidakseimbangan distribusi tenaga keperawatan di bagian fasilitas kesehatan? Untuk teman-teman kelompok bisa menjawab pertanyaannya. Dan Mbak Serli, Naura, saya kok bingung pertanyaannya sampean ya, Mbak. Saya tuh bingung. Apakah presentasi membahas strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga keperawatan atau ketidakseimbangan distribusi tenaga keperawatan di berbagai fasilitas kesehatan? Coba Mbak Serli, Naura bisa langsung menyampaikan ya secara online, langsung aja, Mbak Serli, Naura. Maksudnya gimana ini? Biar kelompok ini saya juga nggak paham ya. Apakah presentasi membahas strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga keperawatan atau ketidakseimbangan distribusi tenaga keperawatan di berbagai fasilitas kesehatan? Ya memang harus presentasi, membahas supaya bagaimana strateginya mengatasi kekurangan. Maksudnya gimana ini? Mungkin Kak Shirley bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, silakan. Kelompok 6. Halo, Mbak Shirley Aunaura. Mungkin itu Bentar, pertanyaannya Bapak apa? izin ganti pertanyaan aja gimana, Pak? Duh, nggak apa-apa, lah jenengan loh, Mbak Serlinya tanya begitu maksudnya bagaimana? Coba dikemukakan aja. Maksudnya biar saya ya mungkin bisa membantu kelompok gitu. Saya nggak perlu sama kelompok ya. Paling tidak jenengan bertanya itu kami bisa mencerna gitu loh Mbak Serli. Boleh silakan. Monggo Mbak Serli. Bagaimana Kak Shirley untuk pertanyaan? Monggo silakan, mau tinggal tanya aja kok. Coba off on kamera deh. Nggak berani on kamera Mbak Stefani. Bapak izin jawab tadi maksud saya nggak, Pak? Iya, monggo nak, silakan, Duk. Piye karpe? Jadi itu kan di presentasi itu dijelaskan strategis perencanaan. Strategis Kira-kira perencanaan. apa saja dari kekurangan dan bagaimana cara mengatasinya gitu, Pak. Strategis perencanaan. Di mana ada strategis perencanaan, Duk? Nggak ada ini, saya buka Yang paparannya ya. Coba bantu ya. Ini paparannya saya screen ulang. Oke. Nah, kira-kira sampai dari depan nih hal yang street berapa, Duk? Mbak? Nih, nah ini. Nih, nggak ada ya. Ini definisi nih. Ya, sama kayak yang dulu. Ya, terus ini tujuan. Ya, begitu tujuan. Terus manfaat. Udah ini kalau ini udah TM kemarin. Ya, nggak perlu. Ini syarat tadi sudah saya jelaskan. 5, keberhasilan ini apa saja sih? Ya,
SUA disusun kepala tergantung dari apa saja. Kemudian jenis-jenis perencanaan ini kan ada pendek, menengah, panjang. Kalau yang pendek itu harian, bulanan, tahunan. Ketiga. Terus ada dua jenis perencanaan, strategis dan operasional. Terus tujuan perencanaan SDM. Sudah itu. Yang manakah yang dimaksud? Mohon maaf, Pak. Maksud saya itu perencanaan yang strategis. Ya, kenapa perencanaan strategis? Ini kah maksudnya? Ini kah maksudnya? Enggak, Bapak. Itu Oke, apa? maksudnya kekurangannya itu apa saja, terus bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oh, kekurangan dari perencanaan Iya, apa gitu ya? iya, enggak, Pak. Maksudnya Bagaimana saya cara seperti itu. mengatasinya begitu ya? Bagaimana cara mengatasinya? Coba sekarang Mbak Seri mau tanya Mbak Seri Naura, apa sih perencanaan strategis itu? Yang saya sampaikan tadi di slide-nya saya, tadi yang warna hijau tadi loh. Yang kan saya sudah jelaskan, ada yang tadi bertanya, itu kan kalau nggak salah yang bertanya tadi itu eh, si Mbak Eka Nurnovianti, ya kan? Disebutkan ada dua jenis perencanaan tadi, ya strategis dan operasional. Apa perbedaan utama? Kan gitu ya tadi ya? Iya, betul Mbak Farah. Iya, Oke. Pak. Mbak Stefani juga ya. Mbak Ulvia kan betul ya, tadi pertanyaan saya begitu ya, Mbak Dinar juga ya, Mbak Dinsa, Mbak Rike, Mbak Karin yang sudah on kamera ini. Yang lainnya sama Mbak Renaldis. Makasih Mbak Renaldis. Ya itu kan sudah tak jelaskan tadi rencana strategis, perencanaan strategi dan perencanaan operasional dan sudah paham semua apa perbedaan utamanya kan begitu. Nah, sekarang mau tanya, balik tanya. Nah, apa sih kekurangannya itu? Sebelum tanya kekurangan, apa sih dulu perencanaan strategis itu, Mbak Serly? Ada yang bisa menjawab mungkin, apa sih perencanaan strategis itu? Fokusnya di mana? Preventif perencanaan jangka panjang. Kalau sedangkan perencanaan dari operasional itu preventif perencanaan dari jangka pendek. Ya, itu perbedaan utamanya ya. Oke, Bapak. Heeh. Terus yang perencanaan strategis itu contohnya apa? Tadi dicontohkan apa tadi? Usulan misi-misi gitu ya. Itu ya, betul ya. Terus ditanya apa kekurangannya? Nah, coba kelompok bisa apa kekurangannya itu kalau jangka panjang? Ini acara ini siapa nggih? Mas, namanya siapa acara itu? Saya nggak ada nama mahasiswa acara namanya soalnya. Oh, itu namanya Misaki Gomez, Bapak. Mungkin belum Oh, dengar. Gomez dong. Jadi bingung. Baik, baik. Oke, ya Gomez diganti ya namanya ya biar aku paham ya. Misaki Gomez. Gak apa-apa, Mas. Ganti aja namanya. Oke, kembali fokus ke yang tadi, Mbak Seli tadi. Ada yang bisa menjawab enggak, teman-teman? Apa sih kekurangan dari perencanaan strategis ini? Kekurangannya apa? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Dinar. Gampang. Eh, Kekurangan dari perencanaan strategis yaitu yang pertama, kurangnya keterlibatan staf lapangan. Ya, kurangnya keterlibatan staf, terutama staf bawah ya. Iya, Pak. Ya itu, karena apa? Perencanaan jangka panjang biasanya yang mengerjakan siapa sih? Yang melakukan usulan? Siapa? Kepala Jangka panjang. ruangan. Kepala ruangan. Tadi Arum Aulia sudah betul. Akhirnya apa? Yang bawah nggak paham. Itu kelemahannya. Lanjut, apalagi Mbak Dinar tadi. Silakan Mbak Dinar.
Untuk solusinya yang pertama yaitu libatkan staf dari berbagai level saat penyusunan strategi. Yang kedua, lakukan forum diskusi atau FGD sebelum menyusun rencana. Untuk Ya. kekurangan yang kedua yaitu tidak Sebentar Mbak fleksibel. Dinar, satu Ya, dulu Pak. tadi. Solusinya adalah kenapa kita libatkan ya entah itu menyebar kuesioner dulu sebelum mengusulkan visi misi karena ini panjang jangkanya. Biar tahu loh, ini loh ada jejak rekam medik, sejak jejak digitalnya bahwa si Dinar, si Nyoto, si Dewa, si Gomez, si Karin, si Adinsa tadi pernah melakukan eh, usulan dan berpartisipasi sebagai responden dalam rangka untuk melakukan perencanaan jangka panjang, yaitu usulan tentang visi, usulan tentang misi, usulan tentang tujuan, seperti itu. Oke, Mbak Dinar, yang kedua, Untuk kekurangan yang kedua yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan. tidak fleksibel terhadap perubahan. Kenapa? Karena biasanya jangka panjang. Yo, wis ditetapkan nih, visinya adalah menjadi ruangan terbaik ya, di ruang rumah sakit. Wah, menjadi ruangan terbaik dan yes umpamanya. Ternyata ada satu perubahan, tidak bisa menjawab itu karena panjang jangkanya. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga yaitu keterbatasan data dan informasi. Ya, keterbatasan data dan informasi. Ya, mungkin itu jawabannya Mbak. Tadi siapa Mbak? Mbak Shirley Naura. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Shirley. Saya kembalikan ke Mbak Stefani sebagai moderator. Sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Shirley. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Mohon maaf Pak Stefani, ini sudah cukup. Soalnya udah dari beberapa kelompok. Sudah perwakilan semua. Mbak Farah mungkin ada yang belum jelas nanti kita jelaskan lagi. Sudah cukup? Sudah cukup Bapak. Mungkin dari rekan-rekan yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, ya. Saya Mbak Stefani silakan di ini di closing dengan kesimpulan dari notulen yang telah disampaikan, yang telah dicatat oleh notulen. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah menjawab masing-masing pertanyaannya. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan dari notulen yaitu dari Pak Tasal. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai notulen izin menyampaikan kesimpulan dari presentation kelompok dan discussion rekan-rekan yang telah kita lakukan tadi. Jadi teman-teman, perencanaan dalam keperawatan merupakan upaya dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, dengan melihat pentingnya fungsi perencanaan, dibutuhkan perencanaan yang baik dan juga profesional. Fungsi perencanaan manajemen keperawatan di ruang rawat inap itu dilaksanakan baik oleh kepala ruangan, seluruh personil, mulai dari perawat, pelaksana, ketua tim, hingga kepala ruangan. Nah, sebelum melakukan perencanaan, terlebih dahulu dianalisa dan dikaji sistem, strategi organisasi, sumber-sumber organisasi, serta kemampuan yang ada dan aktivitas spesifik dan dari. Mungkin itu aja dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tasa. Selanjutnya selesai sudah presentasi pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan ke Bapaknya. Baik, terima kasih Mbak Tasya ya. Aplaus untuk Mbak Tasya sama Mbak Stefani sebagai moderator ya. Oke. Jadi tadi Mbak Tasya sebagai moderator sudah menyampaikan kesimpulan, moderator Mbak Stefani tadi sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian tadi Mbak Dinar menyampaikan pengertian,
Satu slide tok Mbak Dinar tadi. Kemudian Mbak Farah bertanya, Mbak Aulia tadi tujuan, menyampaikan tujuan. Mas Dewa tadi menyampaikan manfaat perencanaan dan syarat perencanaan. Kemudian Mbak Arum tadi menyampaikan 5 komponen dan menjawab pertanyaan. Mas Alfian tadi yang banyak ya, baik jenis perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, perencanaan strategis, perencanaan operasional. Dan Mbak Rike tadi bertanya. Dan semuanya sudah kita tampung masing-masing. Itu ya. Kemudian yang perlu saya tambahkan teman-teman ya, tadi agak sedikit saya tambahkan ya. Oke, kita awali dari awal. Oke. Baik. Oke, perencanaan kepala ruangan tadi yang sempat itu perencanaan itu adalah tahapan jangan lupa ya ini ya tahapan fungsi dasar dari manajemen loh ya jangan lupa dan setiap manajer ini menjadi pokok ya tugas utamanya dia harus melakukan perencanaan dilakukan perencanaan itu harus apa sistematis diukur dapat dicapai realistis dan berorientasi pada waktu ya sebagai seorang kepala ruangan tentu syarat yang harus dilakukan perencanaan harus tercapai. Perencanaan itu semua merupakan tahapan yang sangat penting ya dari fungsi yang lainnya. Ya, tapi di situ tahap yang paling prioritas lagi adalah apa teman-teman yang dari kemarin? Yaitu pengarahan. Ya, penting, sangat dinamis. Dan perencanaan itu adalah proses berpikir tentunya, merancang ya yang dapat dilakukan proses, hasilnya dapat diukur, dapat dicapai, realistis ya, dalam rangka memberikan umpan balik, terus dasarnya apa? Perencanaan strategis, yaitu visi, misi, tujuan, suatu bidang organisasi atau rumah sakit dalam mencapai suatu organisasi. Tadi sudah sempat banyak ya disinggung tentang perencanaan jangka panjang. Contohnya adalah perencanaan tenaga, logistik. Terus tadi yang belum disinggung adalah perencanaan kendali mutu. Ya, jadi tadi yang ada yang bertanya tadi itu, Mbak siapa tadi yang saya tanya itu? Apa sih kekurangan daripada perencanaan strategis tadi? Ya. Nah, itu adalah salah satunya adalah kendali mutu ya. Itu harus dilakukan perencanaan bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk mengevaluasi dan mengidentifikasi area yang ditingkatkan. Contoh saya mau meningkatkan area pelayanan bedah. Nah, salah satu contoh. Kemudian perencanaan jangka pendek tadi yang operasional itu tadi ada harian sudah banyak eh, jelaskan, kemudian bulanan dan tahunan. Kemudian ada yang namanya perencanaan keperawatan, tadi melakukan identifikasi, menentukan tujuan, tadi ya. Ada kardek tadi yang saya sampaikan, terus menentukan intervensi. Oh, hari ini mau dilakukan apa? Pemeriksaan CT scan tadi kayak seperti dan dilakukan evaluasi. Kemudian jangan lupa ada yang namanya perencanaan discharge planning ya, itu termasuk juga perencanaan keperawatan. Mulai dari persiapan pasien pulang, ya mengajarkan pasien dan keluarga tentang perawatan di rumah, menjelaskan obat-obatan yang diminum, terus tindakan yang harus dilakukan di rumah yang akan datang. Serta apa RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Contoh menyediakan rujukan atau layanan kesehatan lanjutan. Bu, Bapak, setelah hari ini Bapak pulang nanti 1 minggu lagi berkontrol ya ke ruang ke poli penyakit dalam, banyak ke poli bedah. Itu adalah salah satu perencanaan discharge planning pulang. Jangan lupa. Ya, jadi perencanaan di selain ada logistik, kendali mutu, jangka panjang, jangka pendek, strategis, taktik, mingguan, harian, bulanan, tahunan, juga mencakup tentang perencanaan anggaran, pemanfaatan teknologi, komunikasi yang efektif antar tim, sehingga apa? Dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keselamatan pasien. Itu yang penting. Ya. Kemudian perencanaan strategi sudah banyak tadi ada pertanyaan ya, sudah saya jelaskan. Kemudian perencanaan taktis tadi sudah ya, contoh yang operasional, harian juga sudah. Yang tadi sudah harian apa saja, terus inti dari isi rencana harian apa saja juga sudah. Contoh dari rencana harian kepala ruangan ini tadi sudah saya jelaskan.
kemudian ketua tim ya perawat primer atau PJ, kemudian perawat pelaksana, dan ini tanggung jawab kepala ruangan apa saja. Satu, mengatur pembagian jadwal jaga perawat. Nanti kalau teman-teman praktek ya manajemen keperawatan kan ditunjuk tuh, ditunjuk sebagai saya sebagai misalnya Mbak Farah sebagai kepala ruangan, kemudian Mbak Rike Aprilia sebagai PJ, atau mungkin Mbak Dinsa sebagai perawat, perawat pelaksana. Apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Yang pertama, tugas dan tanggung jawab kepala ruangan membagi jadwal dinas, menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan, diskusi dengan staf, membimbing siswa, melakukan administrasi surat menyurat, orientasi pegawai baru, residen, mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan yang praktek di ruangan Anda dan menggunakan format orientasi yang dilaksanakan. Itu tugasnya. Menciptakan hubungan baik dengan keluarga, tim, ya, antar kepala ruangan, antar perawat PJ, antar perawat pelaksana. Meriksa kelengkapan status keperawatan minimal 5 shift setiap hari dengan sampling ya kalau pasiennya banyak. Melaksanakan pembinaan terhadap PJ-PA perawat dalam melaksanakan implementasi MAKP, MP, MPKP, ya tingkah laku profesional. Kalau cuti juga dilakukan pengelolaan, bagaimana penggantinya, bagaimana perizinannya. Nah, seperti itu. Terus merencanakan, mengevaluasi, membuat penilaian, pertemuan rutin, merencanakan dan membuat peta resiko, manajemen resiko di ruang rawat ranap. Bagaimana tanggung jawabnya dari perawat pelaksana, primer atau PJ? Ya kontak dengan keluarga tentu ya, melakukan komunikasi terapeutik, melakukan pengkajian, melakukan perencanaan sesuai dengan standar rencana perawatan dan sesuai dengan hasil pengkajian. Kemudian melakukan pre-conference, ya, menetapkan PA-nya siapa sih pasien A ini, gilirannya siapa sih, terus melakukan membimbing dan evaluasi PA sesuai dengan SPO. Ya, ini tanggung jawab perawat pelaksana, monitoring, dokumentasi, memfasilitasi. Ya, ini mesti lanjutannya ya. Kemudian tanggung jawabnya PA apa? Membuat renpra, rencana perawatan, menerima kontrak baru, melakukan evaluasi, melakukan tindakan, mengikuti visit dokter jika perawat primernya tidak ada atau perawat PJ-nya nggak ada, memeriksa kerapian, kelengkapan status. Seperti itu. Ini secara singkat, tanggung jawab dari pelaksana associate adalah membuat laporan, mengkomunikasikan kepada PJPA bila ada salah, menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium pengobatan, berperan serta dalam memberikan pendidikan, melakukan inventarisasi, membantu tim, dan terakhir memberikan resep dan menerima obat dari keluarga pasien yang menjadi tanggung jawab dan berkoordinasi dengan perawat primer atau perawat pelaksananya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tambahan ya. Jadi sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Nanti kalau praktek aku sebagai kepala ruangan buka lagi apa sih tugasku. Aku sebagai perawat primer atau perawat penanggung jawab apa sih tugasku dibuka lagi nanti materinya. Itu ya. Apa sih tugasku sebagai perawat asosiat atau perawat pelaksana PP dibuka lagi nanti. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman. Ada yang disampaikan atau ada yang didiskusikan sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Bagaimana, teman-teman? Mungkin sudah cukup, Bapak. Cukup ya. Baik, saya tak simpan dulu ininya.
chattingnya biar nanti nggak salah. Biar saya perbaiki dulu. Bentar. Screenshot. Oke, baik. Waktunya bagaimana? Sudah sesuai atau masih kurang, Mbak Farah? Kalau masih kurang, Masih kurang 2 menit saja. oh kurang 2 menit saja. Tadi lo mulainya agak pas kok. Ya kurang berarti. Ya, kita ada yang belum absen mungkin teman-teman. Silakan absen dulu sebelum kita akhiri. Jangan lupa absen ya. Mari kita foto ya, foto bersama. Ya, oke untuk ini. Silakan buka kamera teman-teman. Saya screenshot dulu sebelum kita mulai. Ya, satu slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Baik, oke. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti SGD ke-5. Ya, tolong lebih baik lagi dari SGD ini tentang SGD selanjutnya itu tentang proses penyusunan rencana penyelesaian masalah. Itu bagaimana? Yang nanti Mbak Eka Nur Novianti, Mbak Jihan, Mbak Mas Leona, Mas Arjun, Mas Mahesa dan Michelle Gomez. Seperti itu ya. Oke. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan kelompok dalam menyelesaikan eh, SGD yang keempat ini. Kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Ya, terima kasih.